Ternyata, Palestina dianggap sebagai musuh kuno bangsa Yahudi. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam sebuah pidato, November 2023, dia menyamakan Palestina dengan bangsa Amalek, yang dia klaim sebagai musuh bebuyutan bangsa Yahudi dalam Alkitab. Bangsa Amalek merujuk pada sebuah ayat Alkitab, menyerukan pemusnahan setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, serta ternak mereka, yang merupakan bagian dari musuh kuno bangsa Yahudi. Dari jumlah korban sipil akibat serangan Israel ke Gaza Palestina dan pernyataan pejabat Israel terhadap Palestina menunjukkan niat dan tindakan genosida sesuai hukum internasional. Genosida pertama kali dimasukkan dalam dokumen internasional dengan Konvensi PBB tentang pencegahan dan hukuman genosida 1948. Ketika kita memeriksa definisi dalam perjanjian internasional kunci untuk menilai situasi di Gaza, menjadi jelas sebagian besar yang tewas dalam serangan Israel memiliki ras, etnis, dan agama yang sama dengan warga Palestina, sementara sebagian besar menganut agama Islam, menurut laporan Anadolu. Jadi, warga Palestina memenuhi definisi, kelompok, dalam konteks kejahatan genosida, dengan identitas etnis, agama, dan nasional yang sama. Jumlah korban tewas dibunuh Israel sudah tembus 35.000 jiwa warga sipil Palestina. Beberapa pejabat Israel bahkan menyuarakan dukungan untuk rencana mengusir warga Gaza ke Gurun Sinai di Mesir. Semua ini membangkitkan kenangan tentang genosida Srebrenica, yang menyebabkan lebih dari 8.000 warga Bosnia tewas dibunuh pasukan Serbia tahun 1995. Penguatan isu antisemitisme ini telah masuk ke level baru yang lebih ganas dalam 75 tahun terakhir. Terminologi antisemitisme dibuat untuk menunjukkan superioritas etnis bangsa Yahudi. Apapun yang mereka lakukan tak tersentuh oleh hukum internasional. Telah banyak resolusi PBB untuk menghalau laju Israel yang tidak mempan. Israel menggunakan propaganda antisemitisme. Dalam konteks keagamaan, mereka mengaku mewarisi tanah Kanaan atau Palestina seperti disebut dalam kitab suci. Karenanya, mereka mengaku pewaris sah tanah Palestina. Yang melawan kaum Semit ini akan dihancurkan. Nenek moyang bangsa Yahudi. Namun argumentasi warisan tersebut patah, karena bangsa Yahudi yang merampas tanah Palestina itu bukanlah Yahudi keturunan Nabi Ibrahim atau Yahudi Kanaan seperti yang dalam kitab suci. Betapapun mereka menganut agama Yahudi dan menggunakan nama Israel, yang merupakan nama dari Nabi Yakub, namun sebagian besar mereka sesungguhnya bukanlah keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Dalam konteks ini, bangsa Yahudi tidaklah monolitik. Bahkan, mereka bukan keturunan Sem, putra Nabi Nuh yang memberikan keturunan wilayah Timur Tengah. Putra Nabi Nuh lainnya, Yafit menjadi nenek moyang orang Turki dan Eropa, sedangkan Ham adalah nenek moyang orang Afrika. Bangsa Yahudi yang menjadi mayoritas di Israel adalah bangsa Yahudi Ashkenazi yakni dari Turki dan Eropa keturunan Yafit. Sedangkan bangsa Yahudi keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub adalah Yahudi Mirazhi. Sehingga apa yang mereka lakukan di Palestina, berupa perampasan wilayah, pembantaian para penghuninya yang merupakan anak cucu Sem, atau suku bangsa Semit, sesungguhnya adalah antisemitisme itu sendiri. Betapapun mereka sering melakukan kampanye antisemitisme di Barat, dan seluruh dunia. Media Al Jazeera, dalam artikel bertajuk Israel's Great Divide, pada 13 Juli 2016, misalnya, mengungkapkan perlakuan diskriminatif terhadap Yahudi Mizrahi, Yahudi asli dari Kanaan, dan Yahudi Sephardic, Yahudi dari Spanyol. Diskriminasi itu juga ditulis Times of Israel dengan judul Study Finds Hugi Gap Between Ashkenazim, Mizrahim. Salah satu gugatan telak tentang identitas orang-orang Yahudi Ashkenazi, datang dari salah seorang pencetus konsep negara bangsa, Nation State, yaitu Ernest Renan, 1823-1892. Filsuf dan sejarawan Prancis, yang juga pakar peradaban dan bahasa Semitik ini, adalah orang yang pertama mengemukakan teori Hazaria, antara lain dalam tulisannya bertajuk Judais as Ares en as Religion pada 1883. Teori Hazaria yang dikemukakan Mahaguru Universitas Sorbonne, Prancis, tersebut, pada intinya, menyatakan orang-orang Yahudi Ashkenazi adalah keturunan bangsa Hazar yang pernah eksis di Eurasia. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang Turki, bukan Kanaan, yang memeluk agama Yahudi. Dan, menyusul kehancuran Imperium Hazaria akibat serbuan Mongol, mereka bermigrasi ke Eropa. Hampir semua pendiri negara Israel saat ini, adalah orang-orang Yahudi yang bermigrasi dari Eropa, khususnya Rusia, Eropa Timur, Eropa Tengah, dan sebagian Eropa Barat seperti Jerman. Dan hampir semuanya adalah Yahudi Ashkenazi. Mulai dari Chaim Weizmann, Presiden pertama Israel, David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, hingga Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat ini.
Gal Gadot, bekas tentara perempuan Israel, yang kini populer karena memerankan Wonder Woman dalam film Hollywood, juga termasuk Yahudi Ashkenazi. Negara Israel adalah negara yang dibangun atas dasar propaganda. Penghancuran terhadap mereka yang masuk kategori antisemitisme itu pun adalah propaganda untuk meneguhkan eksistensi bangsa Israel. Namun kini sudah banyak orang yang melek data dan fakta. Siapakah yang sebenarnya antisemitisme? Sesungguhnya orang-orang Zionis Israel itu sendiri yang telah membunuh orang-orang Palestina keturunan Sem. Zionis Israel itulah antisemitisme sebenarnya. Itulah kekuatan propaganda yang mampu memutarbalikkan fakta. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus seolah telah menjadi kebenaran, karenanya kita harus terus melek terhadap data dan fakta untuk membongkar kebohongan Israel yang dilakukan terus-menerus.